Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya juga ridhonya yang terutama ya kita bisa bertemu. Nah, bertemunya ini dalam masih dalam transisi pandemi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, jadi bertemunya secara daring ya atau virtual. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Paduka Alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Ya, gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di masa transisi pandemi ini, di transisi pandemi COVID-19 ini. Mungkin aktivitas kita lebih banyak di dalam ruangan ya, aktivitas kita di dalam ruangan. Mungkin ada yang mungkin baca atau kerjanya di ruangan gitu. Jadi sehingga menghambat aktivitas kita berkegiatan di luar ruangan. Bahkan mungkin untuk olahraga saja kita segan ya untuk keluar gitu di masa pandemi ini. Jadi kita cukup berhati-hati di masa pandemi ini untuk berkegiatan di luar. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kali ini sesi 1 ya di episode 4. Nah, ini bertemakan melatih kepemimpinan anak di rumah. Nanti akan diisi oleh Mr. Cahya Jailani ya. Nah, teman-teman, mari kita buka pertemuan sesi kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Ya. Nah, nanti ada saya mau menginfokan. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nama saya Amda Rizkiansa. Saya salah satu fasilitator di Sekolah Alam School of Universe di Indonovo Research Center juga. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekedar info untuk sesi 1 episode 1 dan 3 nanti akan tayang atau akan terbit di YouTube ya. Nah, nanti yang pertama waktu pekan pertama itu ada konsep sekolah alam yang dipandu oleh Mr. Iman. Yang kedua itu ada talent mapping ya yang diisi oleh Mr. Doni Prayudi. Nah, yang ketiga itu ada pengolahan sampah di rumah yaitu oleh Miss Lola Mareta. Nah, kali ini sesi 1 episode 4 materinya yaitu melatih kepemimpinan anak di rumah yang akan diisi oleh Mr. Cahya Jailani. Untuk itu mari kita buka kepada Mr. Cahya Jailani, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, ya pagi ini di hari yang berkah Jumat ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual, insya Allah walaupun
tatap muka secara maya tidak mengurangi makna ya dan keutamaan di dalam kegiatan kita ini. Berbicara tentang masalah mendidik, ini adalah pembicaraan yang tentunya tidak akan pernah berhenti ya. Karena kita termasuk ya orang tua ya atau mungkin juga para pendidik ya di lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan sebagainya. Ya, kita memiliki tanggung jawab ya sampai kita menghadap Sang Maha Pencipta, bagaimana menyiapkan generasi pengganti di belakang kita, generasi unggul, generasi tangguh, ya generasi yang mulia, gitu. Nah, oleh karena itu, ya maka ikhtiar kita, ya dalam mendidik ini, ya kita harus selalu berupaya bagaimana kita mencari cara pendekatan yang terbaik, ya. Adapun mengenai tujuan mendidik itu sudah sangat jelas, ya. Bahwa kita mempersiapkan ya generasi yang kita didik, baik kita sebagai orang tua ya kepada anak-anak kita maupun kita sebagai guru atau fasilitator kepada siswa-siswa kita. Pada dasarnya mereka adalah merupakan investasi bagi kita, di mana segala kebaikan-kebaikan yang kita tumpahkan kepada anak didik kita ya, sehingga kelak ketika mereka itu menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi dan kemanfaatan yang besar, pada akhirnya semua kebaikan-kebaikannya akan mengalir kepada kita. Ya, ya tentunya segala upaya yang kita lakukan ini ya tidak bisa kita lakukan hanya dengan asal ya, atau kita mungkin ingin melakukan sebuah proses tanpa susah payah, tapi hasilnya kita mengharapkan hasil yang besar yang tinggi. Ya, kita memahami ya secara umum dalam kehidupan kita ini segala ikhtiar kita ini ya atau hasil-hasil yang kita dapatkan ya dari sebuah ikhtiar kita ini itu akan berbanding lurus dengan jerih payah kita ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga membalas ya besarnya balasan atau pahala kita itu sesuai dengan tingkat kesulitan kita ya pada saat menghadapi ya ujian, pada saat kita menghadapi ya pelaksanaan atau proses pada saat kita menjalankan ibadah atau amal-amal kebaikan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung aja ya untuk efisiensi waktu mungkin ya ke pokok pembahasan kita hari ini ya. Berbicara tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai leadership terutama di masa pandemi sekarang ini ya, bahwa proses mendidik menanamkan nilai leadership ini ya, tentunya tidak boleh terhenti ya, apapun mungkin yang membatasi kita termasuk juga situasi pandemi ya. Pak Hamda mohon dibantu ya, bisa masuk ke slide-nya. Ya, siap, Ustaz. Ya. Langsung aja ke yang pertama. Lanjut, berbicara tentang mendidik, ya teman-teman sekalian, ya sesungguhnya ini sudah sangat jelas sekali. Ya, kalau berbicara mendidik itu adalah menularkan keteladanan. Ya, jadi tidak mungkin kalau kita mendidik tanpa kita memiliki nilai-nilai yang sudah terinternalisasi, yang bisa menjadi contoh atau keteladanan yang bisa kita tularkan kepada anak didik ya. Nah, oleh karena itu tentunya para pendidik ya kita semua itu harus menyadari terlebih dahulu pada saat kita berhadapan ya dengan putra-putri kita, dengan siswa-siswa kita. Nah, pada saat kita sedang menjalankan misi tugas mendidik ini, kita harus memahami ya bahwa apa yang kita lakukan ini terkait dengan sikap dan perilaku kita. Jadi mendidik tidak bisa menyembunyikan ya sikap dan perilaku kita yang sesungguhnya. Kita hanya menampilkan ya sesuatu yang kita buat hanya sekedar untuk konsumsi di hadapan anak didik ya. Nah, itulah hakikat dari menularkan keteladanan ya. Sebagaimana yang ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Allah yang Maha Pencipta mengatakan kita dalam surat As-Saff. Ya, ini dalam
kalau kita mentadaburi ya ayat-ayat di dalam surat As-Saff ya, ini sangat kental sekali. Ini muatan yang tertuju kepada para pendidik dan bagaimana proses mendidik ya, serta tujuan dari mendidik itu pada akhirnya adalah merupakan sebuah langkah perjalanan menuju membangun sebuah peradaban besar. Allah berfirman di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kita kerjakan, yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar murka Allah mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, berarti kan di sini seorang pendidik itu ya harus ada kesesuaian antara kata dan perbuatannya. Jadi pada saat dia memberikan arahan, bimbingan ya kepada anak didik, ya tentunya apa yang disampaikannya itu sudah terlebih dahulu ya tercermin dari sikap perilaku kita. Jadi sangat berbeda kalau berbicara dengan mengajar. Mengajar itu transfer pengetahuan, transfer keterampilan ya. Setelah disampaikan ya tidak ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan tuntutan di mana seseorang itu ya melakukan dari keterampilan yang diajarkan atau tidaknya gitu. Nah, oleh karena itu kembali ya menekankan ya bahwa yang harus digarisbawahi secara tegas, mendidik artinya menularkan keteladanan ya. Lanjut Pak Amda. Slide-nya tidak nampak ya? Mr. Amda? Mohon maaf ini sebentar ya, biar menyesuaikan dulu dengan slide-nya. Mr. Amda? Pak Doni bisa dibantu Pak Doni? Coba dicek ke ini kalau Pak Doni ada di situ. Aduh, cek. Saya posisi di rumah ini kelihatannya, Oh, iya. tapi saya coba itu WhatsApp ya, saat ya. Mr. Amda monitor nggak Pak Doni? Mr. Amda, ini belum ada respon ini. Sebentar, saya cek dulu ya. Ya, Pak Cahya sedang diproses. Mohon ini maaf, sudah kelihatan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Amda tolong monitor terus di situ ya. Siap. Nah, biar bisa slide-nya masih belum nampak nih. Sudah bisa dilihat Pak Cahya di. Ya bisa, tapi kadang-kadang ini hilang lagi. Tolong dimonitor terus Pak Amdanya situ. Siap. Baik, mohon maaf Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Tadi terputus beberapa saat. Saya ingin menyesuaikan ya biar jelas nanti ya runtutannya. Kita lanjut ya. Kita sebagaimana yang memang secara umum sudah dipahami oleh para pendidik bahwa kalau berbicara mendidik atau lebih ditegaskan lagi ya namanya mendidik karakter itu kan ada 3 ciri ya. Yang pertama tidak instan atau perlu proses. Berbicara mendidik itu beda dengan mengajar ya. Tidak mungkin ya cespleng kalau mengajarkan kita baca tulis atau mengajarkan keterampilan bisa terukur langsung. Tapi bicara mendidik itu perlu proses. Nah, oleh karena itu maka prosesnya itulah ya yang merupakan sebuah ikhtiar ya upaya yang boleh dibilang juga ini kerja keras dari pendidik. Nah, inilah nilai keutamaan seorang pendidik itu memang karena kerja kerasnya di dalam prosesnya tersebut.
Ya, kalau seorang pengajar, pelatih ya atau instruktur ya kan dia mengajarkan saat itu bisa atau tidak ya ketahuan tapi tidak ada tanggung jawab apakah dia itu nanti juga apa namanya biasa melakukan apa yang diajarkannya dalam hal keterampilan atau pengetahuan tertentu. Tapi kalau mendidik tidak ya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diajarkan kepada anak didik, maka harus terlebih dahulu itu tercermin, terinternalisasi dalam diri seorang pendidik. Yang kedua tidak diajarkan ya, tadi kembali ya, yang sudah saya tegaskan di awal, tapi ditularkan dengan keteladanan. Yang ketiga adalah bertahap dan berkelanjutan. Insya Allah para pendidik paham, ya ada proses perkembangan ya sesuai dengan usia, ya perkembangannya kita juga melakukan pendekatan ya mendidik yang harus disesuaikan. Tentunya beda anak yang sudah mengalami usia transisi remaja dengan masa usia dini ya. Jadi pendekatan-pendekatan itu harus disesuaikan dengan perkembangannya. Pak Hamda lanjut. Mister Hamda nggak ini Siap, lanjut. slide-nya nggak tampil. Ya. Sudah ditampilkan Pak Cahya? Iya, tolong dimonitor terus, tadi terputus terus. Kemudian kita lanjut ya, pelaksana tugas pendidikan ya. Jadi yang melaksanakan tugas pendidikan itu pada dasarnya adalah tanggung jawab dari orang tua ya. Jadi tugas utamanya ada di orang tua. Adapun sekolah membantu bagaimana memfasilitasi siswa sehingga memperoleh ya memperoleh pendidikan terbaiknya ya selama masa pertumbuhan dan perkembangannya tersebut. Adapun yang menjadi tugas pokoknya ada di orang tua. Ya, jadi orang tua itu makanya di masa pandemi ini sebetulnya ini merupakan hikmahnya ya yang harus ditangkap oleh kita bagaimana orang tua kembali menyadari ya tugas utama mendidik itu ada di pundaknya gitu. Nah, sekolah ya adalah merupakan sebuah lembaga ya di mana di situ ada para pendidik, ada pasil, ada guru yang memang ya bertugas membantu memfasilitasi sehingga putra-putri kita para siswa itu memperoleh ya pendidikan terbaiknya ya. Nah, oleh karena itu di sini ya tidak bisa ya pada saat proses mendidik ya putra-putri kita, siswa-siswa kita ini ya orang tua berlepas. Sehebat apapun itu sebuah sekolah atau lembaga pendidikan, ya orang tua tidak bisa melepaskan. Saya sudah menitipkan di sekolah karena ini sekolah sudah begitu ya. Jadi orang tua tetap punya kewajiban. Jadi guru utamanya tetap ya ada di pihak orang tua. Orang tua itu adalah pendidik utamanya. Ya. Nah, sekolah ya yang akan membantu memfasilitasinya ya. Apalagi dengan kondisi mungkin kondisi sekarang di mana juga orang tua baik ayah dan ibunya tidak selamanya memiliki waktu luang yang leluasa ya. Ya punya aktivitas, ya ada yang berkarir dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran sekolah ya semakin semakin sangat dibutuhkan untuk membantu ya memfasilitasi ya orang tua dalam menyediakan ya fasilitas pendidikan atau proses pendidikan yang semestinya ya. Lanjut, Hamda. Siap. Kemudian faktor penentu keberhasilan pendidikan. Nah, yang pertama adalah guru ya. Teman sekalian, ya guru ya di sini memiliki peran ya yang utama itu adalah bagaimana selain pertama adalah harus mampu menjadi penular keteladanan. Nah, yang kedua juga guru ini harus menjadi pendorong motivasi ya. Jadi memberikan motivasi sehingga anak tuh bisa maju dan berkembang gitu. Kemudian yang ketiga, nah inilah yang masalah yang yang beratnya itu memberikan proses pendampingan ya yang semestinya. Nah, pendampingan inilah merupakan ya proses yang memang tidak instan, perlu waktu ya dan perlu kesabaran yang tinggi ya. Nah, oleh karena itu ya di dalam proses pendampingan inilah nah nanti kita akan melihat bagaimana perkembangannya, kemajuannya dan lain sebagainya itu di pendampingannya itu
Jadi kunci yang pada akhirnya yang akan menentukan apakah prosesnya itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, ya. Nah, itu dari pendampingannya. Jadi tidak bisa kita ya hanya sekedar memberikan arahan-arahan, memberikan apa namanya proses pendidik tanpa memberikan pendampingan yang semestinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah selain dari apa guru, ya juga metode. Ya, kalau berbicara metode berarti di situ ada yang namanya panduan, ya atau guidance-nya. Jadi yang dikatakan metode harus jelas, ya. Jadi yang menjadi panduannya atau guidance arahnya mendidik itu mau dibawa kemana, itu harus sangat jelas, harus jelas sekali. Yang kedua value yang ditanamkan. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan juga harus jelas, ya. Ya sesuai dengan level ya perkembangan dari siswa ya atau putra putri kita. Ya untuk usia 7 tahun ya semestinya apa yang yang sudah harus tertanam, apa yang harus dimiliki oleh ya seorang anak atau seorang siswa tersebut. Demikian juga ketika beranjak terus usianya ya menuju kepada remaja dan kedewasaan. Nah, jadi di sini nilai-nilai juga harus jelas. Ya, kita tidak bisa mendidik tanpa jelas nih nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kepada siswa atau putra-putri kita tersebut. Ya. Dan yang ketiga, ada perangkatnya, ada sarananya gitu. Jadi ibaratnya ya kita setelah memiliki panduan, kita memiliki nilai-nilai itu untuk bisa ditanamkan kan harus ada sarananya. Ya, jadi sarananya atau perangkatnya itu berbentuk aktivitas atau kegiatan. Nah, makanya di sekolah alam kita mengetahui ya mengenal ada banyak kegiatan. Ada kegiatan utama yang keluar ya, seperti ada bentuknya adventure atau perkemahan dan sebagainya. Nah, itu diantaranya bukan satu-satunya dari sarana-sarana penanaman nilai tersebut. Ya. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan deh. Nah, nanti secara khusus saya di bawah nanti ada akan disinggung ya secara khusus bagaimana perangkat yang yang kita gunakan ya dalam penanaman nilai-nilai ya terkait dengan akhlak leadership dan leadershipnya ya. Nah, kemudian yang keempat ya selain dari panduan, kemudian value, perangkat adalah ada toolsnya. Tools itu untuk bisa memastikan ya indikator capaiannya ya sesuai dengan level perkembangannya. Nah, disinilah ya seorang pendidik ya dituntut kesabarannya ya. Kita setelah memiliki panduan, kita tahu nilai yang harus ditanamkannya, kemudian kita juga tahu tentang perangkat atau aktivitas kegiatan yang harus dilakukannya dalam rangka penanaman nilai tersebut. Ya selanjutnya kesabaran ya, yaitu dengan toolsnya tersebut sehingga proses itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan ya. Nah, itu terkait dengan masalah metode. Kemudian lingkungan. Mulai kalau berbicara tentang lingkungan, tentunya ada lingkungan yang sifatnya internal, ya, ada lingkungan yang eksternal. Lingkungan terdekat yang paling banyak interaksi tentunya adalah dari keluarga terdekat atau lingkungan kita ya di dalam itulah apa namanya waktu terbanyak tentunya interaksi seorang siswa atau seorang anak ya. Adapun kedua adalah ada lingkungan eksternal ya. Tapi ada kalanya juga siswa mungkin atau putra-putri kita menjalani waktu yang di luar yang lebih banyak ketimbang di dalam gitu. Tapi yang jelas dua-duanya itu yang memerlukan perhatian. Jadi perlu diperhatikan oleh kita ya. Nah, lingkungan internal tersebut ya. Nah, ini harus disesuaikan pada saat kita ingin memberikan penanaman nilai ya kepada putra-putri kita. Tentunya ketika ya putra-putri kita mendapatkan sebuah penanaman nilai di sekolah, maka harus ada sinkronisasi dengan penanaman nilai yang ada di rumah. Jadi jangan sampai terjadi kondisi yang terbalik gitu ya. Jadi apa yang ditanamkan di sekolah, kemudian apa yang dilihat ya dan yang dilihat itu tentunya adalah sesuatu yang pada akhirnya anak itu akan menjadikan itu sebagai contoh dan keteladanan gitu. Nah, jadi apa yang dia dapatkan di sekolah ternyata mungkin berbeda dengan atau bertolak belakang dengan yang di rumah.
Nah, ini berbicara dengan penanam nilai tentunya harus ada penyesuaian, harus disesuaikan gitu. Jadi pada saat nilai-nilai ya keutamaan ya apa yang ingin kita tanamkan ya kepada siswa-siswa kita, putra-putri kita ini, apa yang di sekolah ini justru di rumah itu semakin terkuatkan gitu. Nah, kemudian berbicara tentang masalah lingkungan, tentunya tidak hanya lingkungan tempat berinteraksi kita dengan sesama manusia, tapi lingkungan juga berarti alam semesta di sekitar kita, ya. Nah, sehingga kalau berbicara tentang masalah lingkungan, ya, ruang kelas kita mendidik itu adalah ruang kelas tanpa batas, ya. Nah, makanya kita bisa menjadikan sarana mendidik dari lingkungan tersebut ya dengan eksplorasi alam ya secara luas. Ya kemana saja di situ dia akan menemukan ruang kelas mendidik, ruang kelas untuk proses mendidik gitu. Nah, jadi ya berbicara tentang masalah lingkungan ya ini adalah hal yang sangat memberikan pengaruh secara signifikan kepada anak, baik itu ya lingkungan tempat berinteraksi sama manusia maupun juga lingkungan terkait dengan masalah alam sekitar. Manusia bisa belajar ya dari atau bercermin dari sesama manusianya, dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Demikian juga bisa belajar juga dari alam sekitar juga. Alam syarat ya dengan nilai-nilai yang bisa diambil pelajarannya, hikmah pelajarannya tersebut. Ya. Jadi ya, kita ya, mengenal ya bahwa lingkungan ini ya tidak hanya lingkungan dalam arti lingkungan di luar ya lingkungan alam saja, tapi juga ada lingkungan-lingkungan yang lebih dekat ya yaitu lingkungan keluarga ya yang tempat berinteraksi secara intensif. Nah, dan juga tentunya adalah lingkungan yang lebih luas ya lingkungan alam ya. Lanjut Pak Hamda. Nah, saya sekarang ya, ingin menyinggung terkait dengan secara khusus ya. Jadi ada metode di sekolah alam yang kita kembangkan, yang namanya Sekolah Alam Student Scout. Ini adalah sebuah metode ya untuk penanaman nilai dan pembentukan karakter dan kepemimpinan ya. Nah, di mana di dalam Sekolah Alam Student Scout ini ya apa yang menjadi tujuan utama atau visi utamanya adalah melahirkan siswa yang bertakwa ya, kemudian cakap memimpin serta memiliki fisik sehat dan kuat. Nah, sekilas saya ingin mengenalkan SAS itu bukan bukan sebagai sebuah metode pendatang baru, tapi sebetulnya SAS ini mencoba ya mengintegrasikan model-model atau metode pendidikan karakter yang selama ini sudah kita kenal, sudah lebih dulu ya, yang tentunya setiap produk manusia itu ada plus dan minusnya. Ya, jadi tidak ada yang namanya produk manusia itu bahwa ini yang terbaik satu-satunya nggak ada. Ya, nah oleh karena itu tentunya kita bagaimana melihat ya metode-metode yang sudah berkembang tersebut ya tentunya pada saat berkembang di satu kurun tertentu berbeda ya dengan kondisi ya sekarang ini ya. Nah oleh karena itu kita bisa mengamati ya kelebihan dan kekurangannya serta bagaimana penyesuaian dengan kondisi-kondisi kekiniannya gitu. Nah, kita mengetahui yang paling lama contoh ada scouting atau kepanduan atau pramuka ya yang itu semua sama ya. Nah, itu pernah mengalami masanya ya dan sampai sekarang masih banyak ya. Masih didominasi banyak sekali ya. Tidak hanya di kita di Indonesia, di berbagai negara juga yang mengadopsi ya. Walaupun mungkin tidak semasa kejayaannya kayak di Indonesia mungkin kita mengenal pramuka ya. Pada saat mulai dari pertengahan tahun 70-an sampai 80-an itu pramuka itu merupakan satu metode kemudian juga sekaligus organisasi gitu yang sangat dikenal, yang sangat populer. Dari kota sampai ke desa, semua tidak ada yang tidak mengenal dengan pramuka. Sehingga semua kegiatan-kegiatannya pun, ya ketika ada kegiatan besar itu menjadi kegiatan yang sangat cepat untuk bisa dikenal apa yang terjadi ya pada saat di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ketika ada jambore nasional, ya sampai ke desa-desa pun tahu ya sampai dulu tuh kan ada bagaimana seleksi ya utusan-utusan dari tingkat kecamatan
menjadi utusan ya untuk ikuti Jamboree Nasional. Nah, itu adalah pramuka ya. Scouting, kepanduan atau pramuka. Kalau menurut pendirinya, pramuka ini adalah merupakan ya sebuah metode untuk menanam nilai dan pendidikan karakter. Harapannya menurut pendirinya adalah dari nilai-nilai dan karakter yang baik itu akan muncul sifat-sifat kepemimpinan yang baik. Jadi tujuannya adalah penanam nilai dan pembentukan karakter. Ada juga kemudian berkembang dan dikenal juga ya setelah tahun 90-an, terutama setelah 2000-an, kita mengenal dengan outbound. Nama aslinya ada outward bound. Itu berkembang atau pertama kali ya dikembangkannya sama sebagaimana dari scouting, yaitu di negeri barat sana atau di Inggris ya. Nah, tapi memang perbedaan yang sangat mendasar. Kalau pramuka, kepanduan atau scouting ya sifatnya adalah merupakan metode pendidikan. Nah, adapun kalau outbound lebih kepada bagaimana ini menjadi sebuah metode untuk terapi ya. Makanya pada saat awalnya juga outbound ini ya digunakan untuk menterapi berbagai macam kekurangan-kekurangan yang tidak bisa dijawab oleh sistem pendidikan yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, karena sifatnya terapi, maka temporer, jadi tidak jangka panjang, tidak bertahap berkelanjutan gitu. Nah, Sekolah Alam ketika berdirinya tahun 98 mencoba mengadaptasi outbound ini kepada kurikulum pembelajaran. Nah, pada saat diadaptasi dalam kurikulum pembelajaran, ya kita menyesuaikan. Dan alhamdulillah sejak diperkenalkan ini, mulai sekolah-sekolah ini juga mengenal, ya mengambil outbound walaupun mungkin ya dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil. Ya. Nah, kemudian ya setelah 10 tahun berkembang, ya Sekolah Alam juga melihat perkembangannya ya tentang bagaimana outbound yang sudah dikembangkan di Sekolah Alam ya dalam bentuk kurikulum pembelajaran tersebut ya akhirnya kita mencoba ya untuk membandingkan ya mengkomparasi dengan metode-metode yang sebelumnya. Nah, dari hasil perbandingan pengamatan dan perbandingan tersebut ya maka sebagai sebuah ikhtiar ya kita memunculkan atau melahirkan dan memperkenalkan ya sebuah metode yang dikembangkan yang diperkenalkan di Sekolah Alam namanya SAS atau Sekolah Alam Student Scout ya. Di mana yang menjadi visi utamanya tadi sudah saya sampaikan karena SAS ini bukan sebuah metode yang baru ya, tapi lebih kepada mengintegrasikan dan mencoba untuk tampil lebih baik atau menyempurnakan dari metode yang sudah ada sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zamannya ya, maka kontennya pun ya disesuaikan. Itu ada ya Islamika, ada leadership, kemudian ada life skill-nya gitu. Baik, lanjut Pak Amda. Nah, tujuan SAS tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi dari visi utama SAS itu ya tentunya kita ingin melahirkan bagaimana putra-putri kita, anak-anak didik kita ya sesuai dengan tujuan ya dari keberadaan kita sebagai ya, manusia khalifatul fil ardh ya. Khalifah ya yang ditugaskan Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, yaitu rahmatan lil alamin. Artinya ya, keberadaan kita itu memberikan manfaat tidak hanya kepada manusia saja, tapi semua makhluk Allah gitu. Semua yang ada di alam semesta ini merasakan sentuhan rahmat dari kita ya. Yang tentunya rahmatan lil alamin itu hanya muncul ya dari sikap perilaku akhlak yang mulia dari proses pendidikan yang benar ya. Lanjut. Nah, tadi juga saya menyinggung, sekarang saya mungkin lebih menegaskan kembali tentang masalah konten SAS ini. Ya. Nah, berbicara tentang masalah penanaman nilai, pembentukan karakter dan kepemimpinan, ini kita tidak bisa lepas dari akhlak. Ya. Seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang unggul itu, dia akan memiliki tanggung jawab terbesarnya tidak hanya kepada manusia saja, tapi lebih daripada itu kepada Sang Maha Pencipta yang sudah menetapkan ya fungsi dan misinya dia dalam kehidupan gitu. Sehingga dia sangat menyadari sekali dasar utama ya pada saat dia mengemban amanah kepemimpinan tersebut
akan dipertanggungjawabkan suatu saat kelak di hadapan Sang Maha Pencipta. Ya, oleh karena itu seorang pemimpin ya akan menjadi seseorang yang nanti ketika berada di hadapan Sang Maha Pencipta menjadi seorang yang sangat mulia dan dia akan menjadi orang yang sangat terhina gitu. Nah, inilah yang mendasarinya adalah akhlak ya akhlakul karimah. Makanya dalam kontensas ini akhlak Islamika ya adalah sebuah kemestian, keniscayaan yang harus menjadi dasar pada saat kita ingin menanamkan nilai dan membentuk sifat-sifat kepemimpinan. Jadi akhlak tidak bisa dipisahkan. Hanya dengan pemimpin yang memiliki akhlak yang kokoh saja, hanya pemimpin yang punya dasar akhlak yang kokoh saja, maka kita meyakini akan lahir pemimpin baik, pemimpin unggul, pemimpin yang luar biasa tersebut. Ya, tercatat dalam sejarah pemimpin-pemimpin seperti itu pada akhirnya mendatangkan rahmat dan keberkahan. Selanjutnya kemakmuran ya dan kesejahteraan itu akan mengikuti ya dari pemimpin yang memang sudah berangkat dari akhlak yang mulia. Oleh karena itu berbicara leadership maka tidak mungkin kita lepaskan dari akhlak. Kalau metode pendidikan barat pasti bicara tentang leadership segala macam pasti akan lepas. Tapi bagi ya apa yang sudah kita pahami dalam dunia mendidik kita, tentunya akhlak ini dalam sebuah keniscayaan harus menjadi dasar utama dan pertamanya. Ya. Nah, kemudian konten yang kedua adalah leadership kepemimpinan. Karena kita ini ya diciptakan oleh Allah, ya memiliki misi dan fungsi. Misinya tadi untuk mengabdi kepada Allah, ya. Nah, bagaimana kita diciptakan oleh Allah ini harus menjadi sebaik-baik hamba Allah. Pertanggungjawaban terbesar kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus dimunculkan, dilahirkan ya kepada anak-anak didik kita. Sehingga kelak dimanapun, kapanpun, apapun amanah yang dipikulnya dia akan menyadari akan hal itu. Bahwa sesungguhnya amanah ini bukanlah milik dia, tapi inilah titipan. Ya, pemilik yang sesungguhnya adalah Sang Maha Pencipta dirinya. Nah, itu yang disadari. Oleh karena itu tidak bisa dia berbuat sewenang-wenang ya atau berbuat sesuai dengan kepentingan yang disukainya saja. Nah, berbicara tentang fungsinya ya kita ini sudah ditetapkan oleh Allah ya ditakdirkan oleh Allah sebagai khalifatul fil ardh ya. Nah, jadi setiap kita ini sudah ditetapkan ya Allah menetapkan manusia ya ketika penciptaan yang pertama kali kita sebagai khalifatul fil ardh, sebagai pemimpin, pengelola, pengatur di muka bumi ini. Nah, itulah yang menjadi peran atau fungsi kita. Nah, tentunya ya di sini betul-betul kalau berbicara tentang masalah kepemimpinan dengan konsep seperti itu, maka kepemimpinan tersebut ya seorang pemimpin akan menyadari bahwa ini bukan milik dirinya. Tapi ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkannya. Jangankan yang besar, yang kecil pun akan diminta pertanggungjawabkan. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk yang tidak yang menurut kita tidak bernyawa pun ya, walaupun semua makhluk itu sebetulnya pada akhirnya karena kita ya memiliki keterbatasan atau Allah takdirkan keterbatasan dalam memahami dan mendeteksi, ya kita juga tidak bisa melihat dan mengetahui. Ya, tapi pada dasarnya semua makhluk adalah ya semua makhluk ciptaan Allah itu ya kecuali jin dan manusia yang diberikan kebebasan pilihan, mereka taat tunduk kepada Allah dan setiap saat mereka memuji dan bertasbih kepada Allah gitu. Jadi artinya makhluk yang dianggap kita tidak bernyawa pun ya kita harus bertanggung jawab, tidak bisa berbuat semena-mena. Seperti berbicara tentang masalah lingkungan. Tentunya kita mengharapkan ke depan pemimpin bukan pemimpin yang pandai mengeksploitasi alam dan lingkungan sekitar. Tapi justru bagaimana pemimpin yang pada akhirnya memberikan sentuhan rahmat kepada alam. Alam itu luas sekali ya. Nah, kita mengetahui sekarang ya banyak orang cerdas, orang pinter ya dalam berbagai macam hal, tapi bagaimana tidak kurang kita pun melihat bagaimana dampak dari sikap dan perilaku serta kebijakannya juga memberikan bencana kepada lingkungan yang pada akhirnya kepada manusia. Dan yang ketiga adalah konten life skill. Life skill ini walaupun di SAS itu kita menetapkan ya ada 8 keterampilan dasar ya lebih banyak pada aktivitas yang terkait dengan masalah fisik, tapi sesungguhnya tidak hanya dibatasi 8 saja, tapi 8 ini merupakan keterampilan di mana setiap siswa ini ya
untuk mendasari awal tuh jangan sampai ya mereka misalnya seperti sekarang ya, karena memang dia tidak memiliki keterampilan, tidak ada kecenderungan dan kesukaan ya kepada aktivitas yang sebetulnya sangat penting, baik itu untuk perkembangan karakter dirinya maupun juga untuk perkembangan fisiknya ya, aktivitas fisiknya ya. Nah, sehingga misalnya jadi korban gadget yang susah untuk bisa bergerak dalam keseharian, lebih banyak di rumah, pada akhirnya menjadi ya menjadi kurang mampu bersosialisasi ya. Padahal ya di sini ya life skill ini akan tetap bermanfaat sampai kapan juga, walaupun teknologi berkembang secanggih apapun, ini sangat tetap penting sekali ya. Ya di antaranya ya di dalam life skill ini itu ada keterampilan dasar fisik ya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu disunahkan kan mengajarkan anak itu berenang, kemudian memanah, melempar. Nah, itu adalah merupakan aktivitas-aktivitas tidak hanya sekedar keterampilan fisik semata, tapi punya keterkaitan dengan masalah ya penanaman nilai dan pembentukan karakter ya. Nah, demikian juga kita cara menunggang ya. Ya mungkin kalau dulu karena memang fasilitas transportasi utamanya hanya kuda ya, jadi banyak membicarakan di sini kuda, tapi sekarang berkembang, kita bisa ya dengan kendaraan roda 2, roda 4 dan lain sebagainya ya. Nah, keterampilan dasar fisik ini juga memiliki peran ya bagaimana membentuk kemandirian ya. Jadi keterampilan dasar fisik sebaiknya memang ditanamkan atau dibekalkan kepada putra-putri kita ini sedini mungkin ya. Paling tidak ya ketika mengalami masa proses pendidikan ya, anak-anak kita tidak sampai terlewatkan ya mendapatkan sentuhan ini ya. Mungkin ada yang punya pandangan sekarang sudah perkembangan teknologi yang sudah sedemikian pesat majunya, sehingga hal-hal seperti itu tidak lagi mendesak untuk. Nah, kalau saya melihatnya tetap ini sangat penting sekali ya. Kita tidak selamanya berada dalam ruang ya, di mana kita sekarang mungkin tanpa perlu kemana-mana segala sesuatu bisa kita lakukan. Tapi yakinlah ya, siapa yang tahu tentang perkembangan kondisi-kondisi ke depan ya, kita harus memahami dan menyadari ya tentang kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu kemampuan seorang ya untuk bisa mandiri dan pada puncaknya kemampuan untuk bisa survive dalam berbagai situasi itu perlu diperlukan. Nah, keterampilan dasar fisik salah satunya. Ini juga mengajarkan bagaimana menanamkan nilai membentuk karakter sebenarnya memiliki daya survive yang tinggi. Itu diantaranya contoh dari life skill dari sekian ya beberapa life skill yang ada di SAS ini ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah mengenal ya ada pembekalan tahu ya tentang beberapa tentang life skill yang ada di SAS tersebut ya. Baik, lanjut. Pak Hamda. Nah, saya sekarang ingin menjelaskan tentang masalah antara karakter dan akhlak. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, karakter itu sudah sangat sering kita dengar ya. Apa itu karakter? Ya, karakter itu adalah nilai-nilai luhur, nilai utama ya, hasil proses pendidikan yang baik, yang benar. Jadi pada saat kita menanamkan nilai, prosesnya benar, maka akan lahirlah karakter. Ya. Artinya di sini yang harus dipahami kita bahwa karakter itu bersifat umum, universal. Karakter itu bisa tertanam kepada orang yang tidak punya agama sekalipun. Itu bisa disiplin, ya, kemudian tanggung jawab, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa. Gitu. Orang yang sekarang mungkin agnostik, percaya Tuhan tapi tidak beragama, berkarakter bisa. Asal proses pendidikannya yang benar. Tadi yang cirinya sudah saya sampaikan tersebut. Tapi ini tidak akan mengantarkan lahirnya siswa yang berakhlakul karimah. Di mana pada ujungnya dari akhlakul karimah itu lahirlah manusia-manusia yang rahmatal lil alamin. Tidak mungkin berkarakter tanpa berakhlak bisa rahmatal lil alamin. Ya. Nah, ini yang membedakannya adalah kalau karakter itu hanya berhenti di proses mendidik yang benar, nah, adapun akhlak
ya dari mendidik ini sampai kepada tujuan. Setelah ditanamkan nilai, terbentuk karakter, tujuannya selanjutnya untuk apa? Nah, inilah yang dikatakan dengan ibadah. Jadi manusia ketika paham tentang tujuan keberadaannya dari nilai-nilai dan karakter yang sudah terbangun dalam dirinya, maka dia akan mengarahkan segala potensi yang dimiliki dirinya itu ya untuk mewujudkan diri menjadi sebaik-baik hamba Allah gitu. Nah, inilah akhlak. Jadi proses pendidikan dan ibadah yang benar, maka dengan sendirinya lewat proses itu lahirlah akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah tidak cukup hanya dengan pengajaran ilmu agama saja, nggak cukup gitu ya. Ya, atau juga sebaliknya kita mengharapkan tidak dibekali ilmu agama, tapi hanya sekedar ditempa dengan pendidikan yang mungkin dianggap ini adalah metode terbaik juga tidak akan melahirkan ya. Nah, akan melahirkan akhlakul karimah apalagi sampai kepada rahmatul lil alamin. Lanjut. Paham dah? Nah, kemudian ya, setelah kita berbicara perbedaan karakter dan akhlak, ya kita bahas ya lebih tajam lagi tentang akhlak mulia. Kalau berbicara akhlakul karimah, di sini ada dua unsur yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah ilmu ya, yang bermanfaat. Ilmu yang Allah turunkan, karuniakan kepada makhluk itu luas sekali. Ya. Nah, tapi manusia itu tidak semuanya mesti gitu meraup ilmu yang ada. Tidak mungkin manusia bisa ya melakukan hal seperti itu. Gitu. Nah, yang kedua adalah pendidikan yang benar. Nah, adapun berbicara tentang masalah ilmu, nah sebagai seorang muslim dan mukmin harus paham tentang ilmu yang sifatnya wajib atau fardu ain dan ilmu yang sifatnya pendukung atau fardu kifayah. Ya. Nah, karena ini adalah pembentuk akhlakul karimah, maka kita harus paham ya, yang pertama, lanjut Pak Hamda kepada skala prioritas dari ilmu. Nah, fardu ain atau ilmu yang disebut dengan ilmu pedoman hidup. Nah, menurut para ulama, ilmu fardu ain itu yang harus disadari oleh setiap muslim dan mukmin adalah ilmu yang menentukan sah atau tidaknya akidah dan ibadah seseorang. Nah, sedangkan akidah dan ibadah itu menentukan seseorang untuk bisa menghadap pada saat kita ini mengakhiri hidup kita, kemudian menghadap kepada Sang Maha Pencipta, ini yang menentukan bahwa kita ini ya kemudian menjadi orang yang berakhir husnul khotimah atau tidak, ini sangat ditentukan sekali oleh sejauh mana dia menjalani hidup ini dengan ilmu yang fardhu ain itu. Jadi ilmu yang menentukan sah atau tidaknya akidah dan ibadah seorang. Jadi kalau seorang mengabaikan akidah dalam hidupnya atau keimanannya, beramal terus ya tidak mungkin. Ya, iman itu yang menentukan amal kita diterima atau tidaknya. Kita sudah paham tahu ya mungkin di kalangan para pendidik. Jadi yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah itu atau adat dan ibadah itu adalah niat, dan niat inilah ya ini sangat terkait dengan masalah ya iman atau akidah ya. Makanya ini hal yang paling pokok yang harus tertanam kepada anak-anak didik kita atau siswa-siswa kita, yaitu yang fardu ain ini. Nah, fardu kifayah adalah ilmu yang sifatnya pendukung atau sarana hidup. Jadi untuk kemaslahatan untuk diri, keluarga maupun masyarakat umum. Kita tidak bisa mengabaikan walaupun sifatnya mendukung. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat buat orang lain, yang tentunya semakin banyak ilmu dan keterampilan, semakin banyak juga peluang dia bisa berkontribusi dan memberikan manfaat buat orang lain. Ini sangat luas sekali. Tentunya manusia tidak bisa semua-muanya dia pahami, dia kuasai, ya dia terampil gitu. Nah, tapi kita harus menyesuaikan. Mungkin di sinilah minat bakat itu bisa dikembangkan ya di dalam dalam lingkup fardu kifayah ya. Lanjut. Nah, saya ingin sedikit merinci aja sekilas tentang masalah ilmu yang fardu ain ya. Tadi saya sudah jelaskan apa itu fardu ain buat para ulama adalah ilmu yang menentukan sah atau tidaknya akidah dan ibadah seseorang. Nah, karena ini adalah merupakan fardu ain, pokok wajib tanpa kecuali buat seorang mukmin yang mukallaf, artinya sudah balik dan berakal sehat ya. Balik dan berakal sehat itu wajib itu ya, wajibnya itu. Nah, ini makanya hal yang standar ini yang yang ada di slide ya.
ya memahami pokok-pokok keimanan atau kita sering kenalnya rukun iman ya. Artinya paham, bukan sekedar tahu dalam arti hafalan. Insya Allah para pendidik paham bagaimana cara menanamkan ya pemahaman siswa kita kepada pokok-pokok keimanan tersebut. Artinya tidak sekedar anak itu hanya bisa menghafal, sebutkan rukun iman gitu. Nah, tapi memahamkan tentunya dalam proses memahamkan sesuai dengan level nalar, perkembangan nalar dan kemampuan dari siswa atau anak-anak didik kita atau putra-putri kita. Kemudian pokok-pokok keislaman ya sama seperti pokok keimanan juga tidak hanya sekedar ya mungkin siswa atau putra-putri kita tahu menyebutkan rukun Islam tapi juga memahami ya. Nah, sehingga dari pemahaman itu akan terbangun kesadaran. Nah, dari kesadaran itu akan lahirlah ya sebuah Nah, ini karena kita bicara lingkup tentang karakter, jadi kesadaran itu adalah nilai-nilai yang sudah membiasa dalam diri seseorang. Ketika nilai-nilai agama, baik itu dari pokok keimanan, pokok keislaman itu sudah betul-betul tertanam dan mengkarakter dalam diri, maka segala perintah dan ajaran ya dari apa yang sudah diperintahkan oleh penciptanya, maka akan menjadi satu tuntutan yang baginya itu dilakukan dengan nyaman, bahkan akan merasakan ketidaknyamanan, akan merasakan suatu keresahan apabila dia tidak menunaikannya. Akhirnya lahirlah ya pada saat penunaian nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam itu kayak menjadi sebuah kebutuhan. Nah, lain halnya ketika nilai itu tidak tertanam, walaupun itu nilai agama, seseorang akan gampang sekali meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena apa? Kesadarannya tidak terbangun dalam dirinya. Misalnya bagaimana dia menentukan pakaian, memilah dan memilih makanan, apa yang masuk ke dalam dirinya. Gitu. Ini butuh kesadaran, butuh nilai yang kokoh yang tertanam dalam dirinya. Gitu. Apalagi berbicara lebih tinggi tentang masalah amanah kepemimpinan. Ya. Nah, kemudian tauhid dan syirik-nya, karena memang kalau berbicara tentang akidah nggak lepas dari tauhid, ya karena ya apa artinya amal pada saat tauhidnya itu ternyata cacat, maka amalnya pun tidak akan bisa diterima oleh Sang Maha Pencipta. Kemudian tata cara bersuci, ya mandi wajib, berwudu, tata cara sholat, ya tentang masalah makanan, minuman, gitu. Nah, makanan minuman bukan sekedar makanan dalam arti sehat saja, gitu, makanan sehat dan baik, tapi secara syariat itu makanan itu tujuannya seperti apa ya. Ada makanan yang secara zat tidak boleh dimakan. Ada makanan memang secara batini ya tidak boleh masuk ke dalam perut. Misalnya kita mendapatkannya dari cara yang tidak baik. Bukan hak kita mengambil misalnya ada buah diambil dari kebun orang tanpa izin, nah tidak boleh. Contohnya seperti itu ya. Demikian juga berpakaian. Bagaimana berpakaian dalam pandangan agama? Karena tujuan kita diciptakan untuk ibadah, maka termasuk makan, minum, dan berpakaian pun harus punya nilai ibadah. Nah, kemudian juga kehormatan. Kehormatan diri, kehormatan sesama orang beriman. Ya, sehingga kalau ini paham, mungkin ya akan sangat minim sekali kalau ada di antara kita itu ingin saling menghina, saling membuli. Karena itu artinya merusak kehormatan. Merusak kehormatan saudaranya adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Ya, yaitu menjadi sebuah kezaliman yang pada akhirnya akan menghapus amal-amal atau kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya. Ya, sebetulnya dari hal yang sangat standar ini, dari standar yang minimal dalam perumpamaan ini akan membingkai sikap dan perilaku seseorang, dan pada akhirnya ini akan ya mengantarkan kepada sosok yang berakhlakul karimah. Nah, kemudian ilmu yang sifatnya fardu kifayah atau yang pendukung, ya lanjut Pak Hamda. Nah, itu akan sangat luas sekali ya kita ketahui ya. Ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu kehutanan, ilmu industri dan sebagainya banyak ya. Nah, tentunya di sini ya ini kita bisa memilih ya. Kalau fardu ain itu ya, sifatnya mengikat, hal yang paling minimal sebagaimana tadi yang disebutkan tanpa terkecuali harus paham pokok rukun iman, pokok Islam, terus yang ke bawahnya tadi itu hal yang minimal menurut para ulama. Tapi fardu kifayah bisa dikembangkan sesuai minat dan bakat, apa yang menjadi kecenderungan supaya dia bisa mengembangkan ya bakatnya itu secara maksimal. Dari bakatnya itu lahirlah keahlian,
dan di keahlian itu dia bisa berkontribusi secara maksimal pula dengan keahliannya dan keterampilannya tersebut gitu. Nah, jadi kalau fardu kifayah, nah sesuai dengan yang sudah kita pahami, artinya ya kalau kita tidak mengambil semua, tapi sudah ada sebagian yang banyak dokter segala macam, kita juga tidak menjadi dosa, gitu. Nah, tapi bukan berarti kita abaikan. Kalau kita memang punya kesempatan dan kemampuan, itu akan lebih utama, lebih baik lagi, gitu. Baik, lanjut, Pak Amda. Nah, sekarang ya mulai masuk kepada hal yang sifatnya teknis, bagaimana peran kita baik orang tua sebagai atau pasil atau guru baik di rumah maupun di sekolah. Jadi proses ya tadi menanamkan nilai, membentuk karakter sehingga lahirlah ya siswa-siswa yang memiliki karakter dan berakhlak mulia serta menjadi calon-calon pemimpin ya, masa depan yang bisa menjadi pelanjut ya, tujuan perjuangan kita. Ya, ini ada 3 tahap yang memang ya kelihatannya sangat sederhana, tapi memang proses di sinilah ya yang menentukan bahwa proses pendidikan ini bisa mencapai tujuannya. Yang pertama adalah mengajarkan, ya. Yang kedua adalah memahamkan dan kemudian membiasakan. Nah, mengajarkan. Jadi kalau kita mendidik udah pasti mengajarkan, tapi mengajarkan belum tentu mendidik karena mengajarkan bisa jadi hanya terbatas kepada keterampilan saja atau pengetahuan saja. Tapi kalau mendidik harus ada ya proses mengajarkannya. Nah, yang kedua adalah memahamkan. Memahamkan sampai kepada tahu maksud, tujuan dan lain sebagainya gitu. Seperti kita memahamkan tentang masalah agama ya. Contoh tadi tentang pokok-pokok rukun iman, pokok rukun Islam kan tidak hanya sekedar menghafal, tapi paham. Nah itu, jadi memahamkan itu sampai tertanam nilai dan lahirnya kesadaran. Jadi adanya kesadaran ini lahir dari proses pemahaman. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah membiasakan. Ini perlu proses kesabaran, perlu persabaran dan pendampingan yang seksama. Tentunya jangankan ya anak-anak, orang-orang dewasa pun ya, namanya manusia ya tidak mudah menjalani sebuah jalan yang lurus tersebut. Kadang kita tetap di dalam track yang semestinya atau kadang-kadang keluar dari track itu. Nah, disinilah para pendidik, para guru, para pasil tersebut yang dengan kesabarannya ketika dia berbelok atau sedikit miring dia luruskan. Ya, ketika dia jatuh dia segera bangunkan kembali. Nah, itu ada dalam proses memahamkan dan membiasakan. Itu prosesnya tidak instan dan ini harus dilakukan terus-menerus sampai betul-betul kita melihat kemantapan, kekokohan anak ya dari nilai-nilai yang sudah kita tanamkan tersebut. Jadi mengajarkan, memahamkan, membiasakan ini memang harus dilakukan dan terjadi sinkronisasi baik di rumah maupun di sekolah. Ya, walau di sekolah juga dilakukan proses seperti ini, di rumah juga seperti ini gitu ya. Jadi artinya ya proses ini ya, ketika mungkin sebagian siswa ini lebih banyak ya seperti di masa pandemi di rumah, maka proses pendampingan mengajarkan membiasakan ini akan banyak ya dilakukan oleh orang tua. Ketika dia di sekolah ya mungkin mulai porsinya akan bergeser ya banyak dilakukan oleh para ya pasil, para guru di sekolahnya ya. Lanjut. Nah, sarana pendidikan SAS ya, saya singgung sedikit ya, untuk menanamkan nilai Islam ya, dengan pendekatan mentoring ya. Ya, mentoring bagaimana di sini seorang mentor itu mendidik ya akhlak Islamika tersebut dengan 3 proses tadi, mengajarkan, memahamkan dan membiasakan. Jadi bukan sekedar kumpul mengajarkan ya setelah dia tahu kemudian lepas ya. Jadi di sini para pasil, para mentor ini punya tanggung jawab tidak hanya mengajarkan tapi juga memahamkan dan membiasakan. Ya, kemudian ada juga tadabbur alam ya. Ya, bagaimana tadabbur alam ini untuk lebih menyempurnakan ya manusia sebagai sebaik-baik ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ya sehingga dengan tadabbur alam ini ya seseorang akan semakin memiliki keyakinan kuat tentang penciptaannya dan semakin kuat juga ketajimannya kepada yang Sang Maha Pencipta. Bahwa dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia dan dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ada ketentuan atau
sudah ada dalam apa kodo dan kodarnya dari Allah SWT. Jadi kenapa di sini ada tadabbur alam ya, kita juga menggunakan alam sebagai sarana mendidik, jadi ini semakin klop, semakin terintegrasi gitu. Kemudian leadership, untuk leadership ini yang selama ini biasa dilakukan di lingkungan sekolah alam ya, ini sudah lama diperkenalkan, ada outbound leadership ya. Ini yang biasa dilakukan secara rutin ya di sekolahnya. Ada yang mungkin setiap pekan melakukan kegiatan ini, ada yang 2 pekan, ada yang sebulan dan sebagainya. Tergantung dari kemampuan dan ketersediaan ya SDM atau tenaga yang pelaksana pendukungnya. Gitu. Nah, outbound leadership itu tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya instalasi, tapi semua sarana aktivitas di alam terbuka ini bisa menjadi outbound leadership. Artinya semua kegiatan baik itu permainan dan kegiatan yang lainnya itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga ini menjadi satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan. Nah, ada yang namanya outtrekking fun adventure. Jadi kalau di sekolah alam outbound leadership yang secara rutin dilakukan baik itu per pekan, per 2 pekan atau per bulan itu sudah berjalan di beberapa ya. Tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan kemampuan ya serta mungkin juga daya dukung lingkungannya. Nah, adapun ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan level perkembangan usianya. Jadi untuk OTFA ini adalah ada yang disebut dengan outtrekking fun adventure ke-1 ya, durasinya juga menyesuaikan dengan usianya. Biasanya kita melakukan sebuah perkemahan, bentuknya perkemahan, durasinya kalau untuk kelas 1-2 itu 2 hari 1 malam. Nah, OTFA 2 ya itu 3 hari 2 malam. Lokasi juga disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk treatment kepada siswa tersebut gitu. Nah, ini istilah OTFA ini di beberapa sekolah alam disesuaikan, tapi konten dan tujuannya sama ya. Nah, jadi OTFA ini kalau kita mungkin dengar di sekolah alam ini namanya apa? Itu saya melihatnya banyak yang apa namanya yang punya nama-nama yang beragam ya. Tapi konten dan tujuannya sama. Nah, ekspedisi mulai berlanjut ya karena memang ekspedisi ini merupakan sebuah kegiatan yang lebih menyeluruh ya dan terpadu. Di mana di dalam program ini siswa ini belajar kearifan lokal lewat eksplorasi budaya, kemudian belajar ya memiliki kepedulian kepada lingkungan dalam arti menyeluruh gitu lewat pendidikan lingkungan dan konservasi. Kemudian juga ya ada kegiatan yang sifatnya penempaan khusus ya terkait dengan masalah penempaan penanaman nilai dan pembentukan karakter yang menyeluruh. Karena durasinya yang cukup panjang ya maka ya, siswa akan menjalani berbagai macam kegiatan dengan kondisi situasi yang berbeda selama melakukan ekspedisi tersebut gitu. Ya contohnya kalau lingkungan alamnya ya ada yang menjalani kegiatan ya mulai dari perjalanan darat, kemudian di laut, di sungai dan sebagainya gitu. Nah, kemudian untuk adventure ya ini itu untuk siswa-siswa SM ya dan selanjutnya. Jadi sudah bernuansa betul-betul adventure atau petualangan gitu. Nah, kembali bahwa ini adalah semua sarana. Ya, jadi sarana lah yang menjadi yang harus kita pahami, sarana lah yang mengikuti tujuan. Ya, jadi kita harus tahu dulu tujuannya, baru kemudian kita tetapkan sarananya, alat perangkatnya gitu. Jadi jangan terbalik gitu. Kita nggak tahu tujuannya, tapi kita justru sudah menentukan kegiatan ini, tapi nggak tahu tujuannya gitu ya. Nah di SAS ini alhamdulillah sudah ada handbooknya, ada SKU-nya ya, syarat kompetensi umum. Jadi pada saat kita ingin menentukan tujuan, lihat aja ya syarat kompetensi untuk level usia berapa atau kelas berapa itu akan ketahuan. Nah kemudian baru kita menentukan. Nah kegiatan yang sesuai dengan daya dukung kita, kemampuan dan kemampuan kita ya kita baru bisa melakukannya gitu. Jadi tujuannya kita tentukan lebih dulu, baru kemudian kita menentukan sarananya, bentuk aktivitas atau kegiatannya. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, penjelasan dari saya ya. Nah, ini kalaupun saya menjelaskan terakhir tentang konten SAS ya,
yang kelihatannya misalnya ini kelihatan nggak ada yang bisa dilakukan untuk rumah ini, semua memerlukan sebuah lingkungan, semua harus keluar ya. Nah, sebetulnya ini yang harus kita pahami adalah tadi saya menegaskan dalam menentukan sarana itu pertama kita harus tahu dulu tujuannya. Artinya ketika kita ini dibatasi, nggak bisa leluasa ya bepergian ke lingkungan tujuan-tujuan yang kita kehendaki. Yang penting sekarang tahu dulu tujuannya, baru ke dia menyesuaikan sarananya. Sarana apa yang terdekat dan yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu teman-teman sekalian ya dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cahya. Mari sama-sama sekarang sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab ya. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya terkait bagaimana cara menanamkan kepemimpinan anak ya di rumah dengan metode apa, dengan cara apa gitu ya. Dibuka sesi tanyanya 3 pertanyaan awal. Dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya nih, saya Bu Siti, orang tua dari Dastan SD 2. Pak Cahya, yang ingin saya tanya itu untuk membangun leadership di rumah, itu apa tertuju hanya anak itu harus dipacu olahraganya ya? Karena anak saya kan kebetulan senang renang sama olahraga taekwondo ya. Atau memang itu aja, atau mungkin ada yang lain untuk membangun leadership. Tapi memang kalau saya lihat anak saya yang nomor 3 ini memang kalau dari kemandirian, alhamdulillah ya, kalau saya menilainya gitu. Karena semua sudah disiapkan sendiri ketika dia melaksanakan kegiatan misalkan berenang atau taekwondo. Dia menyiapkan semua semua kebutuhannya itu dari sabun mandi semua gitu loh. Yang ingin saya tanyakan, apakah hanya kegiatan ini saja untuk membangun leadership atau ada yang lain? Itu aja. Ya. Terima kasih Pak Cahya. Baik, langsung aja ya Bu Fatimah, terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam metode yang kita kembangkan atau di SAS ya, ini kan kalau kita perhatikan visi besarnya lahirnya siswa yang bertakwa, cakap memimpin dan memiliki fisik sehat dan kuat. Nah, di dalam life skill SAS itu nomor 1 ada keterampilan dasar fisik. Walaupun ada kata-kata fisik, sesungguhnya tujuan utama bukan fisik semata, tapi itu sangat terkait dengan nilai dan pembentukan karakter. Makanya kan di sini ada sebenarnya ini merupakan anjuran yang sifatnya disunahkan ya, belajar berenang gitu ya, melempar gitu ya, kemudian menunggang kuda gitu atau mungkin mengendarai ya. Nah, kemudian bela diri. Nah, ini sebenarnya 4 hal keterampilan dasar fisik ini menentukan sangat berkontribusi saya katakan itu terhadap kemantapan dalam kemandirian seseorang gitu. Nah, kan anak itu ujungnya itu ketika dewasa bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, termasuk misalnya ketika ada orang yang terzolimi segala macam, ketika dia punya kemantapan dalam kemandiriannya, artinya dia punya rasa percaya diri, punya kemampuan gitu, bukan hanya sekedar maunya saja, tapi mampunya tidak, itu akan lebih konkret lagi. Bagaimana bisa membela diri, bisa membela orang lain, atau sementara untuk dirinya sendiri aja tidak bisa gitu. Jadi sebelum orang lain kan dirinya sendiri harus tercukupi, terpenuhi, terbela gitu. Nah itu apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fatimah ya kepada putranya itu sangat bagus sekali, tapi tidak hanya itu. Itu adalah merupakan bagian ya dari upaya kita mempersiapkan sehingga anak itu memiliki kemandirian, sehingga harapannya nanti ke depan akan lahir menjadi sosok ya yang yang mampu tampil ya di hadapan masyarakat dan memberikan manfaat yang banyak ya baik untuk diri, keluarga maupun orang lain gitu. Nah, tadi kan udah terlihat ya bahwa dalam belajar keterampilan fisik itu seperti bela diri,
itu tidak hanya sekedar masalah fisiknya saja, tapi ada unsur-unsur lain, bagaimana disiplin, ya, dia harus tahu pada saat mau latihan, ya, kemudian tentunya kalau di klub-klub bela diri, seorang guru juga mengajarkan tentang kedisiplinan dari ketika datang, ketika latihan di dojo-nya, ketika latihan di rumahnya, kemudian adabun kan kepada guru itu diajarkan gitu. Nah, jadi sebetulnya hal-hal itu hal yang sangat yang sangat bagus untuk mendukung, ya, disinkronkan dan diintegrasikan untuk meningkat karakter. Tapi tidak hanya itu kan, ya, jadi itu hanya bagian dari upaya kita untuk mempersiapkan putra-putri kita itu dalam mendidik karakternya gitu. Bagus itu sangat bagus sekali. Mungkin itu banyak ya Pak ya. Baik, itu Bu Fatimah ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Nah, ini Pak Cahya ada pertanyaan, saya bacakan ya. Ya, silakan. Ini dari Sekolah Alam X. Ini terkait SAS ya, Ustaznya. Keuangan. Nah, keuangan untuk SAS itu sudah masuk keuangan awal tahun. Oh, ini terkait sekolah ya, nanti bisa dikonfirmasi ke ini ya, ke sekolah atau ke tim Lendonovo Research Center. Nih Bu, mohon maaf. Ini ada di bawahnya. Ada lagi pertanyaan? Oh iya. Ada pertanyaan lagi, Pak Cahya? Ini beberapa orang tua masih ada yang lebih memikirkan tentang prestasi akademik semata, padahal sebenarnya pengembangan karakter dan jiwa itu lebih penting. Bagaimana menurut Pak Cahya terkait apakah terdapat perbedaan mengajar atau menanamkan nilai-nilai kepemimpinan pada anak laki-laki dan perempuan? Jadi ini ada dua pertanyaan Pak Cahya terkait masih banyak orang tua yang mementingkan prestasi akademik dibandingkan prestasi pengembangan karakter dan jiwa. Nah, yang kedua, cara mengajarkan atau menanamkan pendidikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua pertanyaan, percaya. Dari Ibu Desi. Baik, Bu Desi, saya mungkin mencoba ya untuk menjawab dari pertanyaan Bu Desi. Akademik itu penting, tapi ada yang lebih penting gitu ya. Jadi yang lebih penting itu tuntasnya ya, penanaman nilai dan pembentukan karakter, karena ini akan menentukan ya kesuksesan dia. Bukan hanya sekedar, kalau saya tadi berbicara di awal bahwa putra putri kita adalah investasi ya, investasinya bukan hanya di dunia tapi investasi sampai di akhirat. Karena kan kita paham ketika kita ini selesai ya meninggalkan alam dunia, ya semua kebanggaan kita, semua harta kita tidak akan dibawa, kehebatan jabatan kita yang akan dibawa tinggal 3. Ya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ya, terus kemudian sedekah jariah ya, yang terus ya dirasakan manfaatnya, dan yang ketiga ini boleh jadi mungkin kita kurang ilmu, juga mungkin kemampuan untuk sedekah, walaupun sedekah dalam arti sangat luas ya, senyum kita pun itu sedekah itu. Nah, tapi kita akan yang punya putra pasti kan itu ada sebuah harapan gitu dari putra putri kita tersebut. Nah, untuk menjadi investasi kita yang akan mengalirkan terus ya segala benefitnya itu hasil proses. Jadi benefit yang kita peroleh itu dari semua hasil jerih payah pendidikan kita kepada anak didik kita. Jadi pada dasarnya
kita mendidik anak kita sehingga tuntas tertanam nilai dan penuh karakter pada dasarnya untuk kita. Karena ketika kita ini meninggalkan alam dunia, aliran semua kebaikan-kebaikan ya kebaikan apa yang dilakukan oleh amal putra-putri kita ini akan terus mengalir ke kita. Jadi saya menegaskan kembali, akademik penting tapi ada yang lebih penting. Nah, kalau misalnya akademiknya bagus tapi karakter nggak tuntas, mungkin sukses bisnisnya segala macam, tapi coba ternyata nggak punya nilai. Ya, apalagi nggak di hadapan yang sang pencipta apa yang jadi nilainya anak putra-putri kita yang akan sampai mengalirkan pahala kepada kita tuh apabila apabila dipandang nilainya tersebut oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, bukan saya mengatakan bahwa nggak usah tinggalkan akademik, penting tapi tetap ada yang lebih penting. Jadi akal akan lebih bijak ketika kita tahu prioritasnya bahwa ini yang harus dikawal oleh kita. Anak kita tuntas, nilainya tertanam, terbangun karakternya, kemudian minat bakatnya juga terbimbing, terarahkan gitu sesuai dengan ya kecenderungannya yang semestinya sehingga dia bisa mengembangkannya secara lebih optimal gitu. Nah, jadi jangan sampai terbalik di dalam menentukan prioritas gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tidak penting gitu. Nah, begitu. Nah, kalau berbicara tentang masalah mendidik putra-putri kita, nah di rumah itu kan ada ayah dan ibu. Ya, jadi ada model kalau seorang wanita secara umum keteladanan ada nilai-nilai umum. Jadi baik dari ayah maupun ibu nilai-nilai tersebut akan diikuti oleh dua belah pihak. Tapi ada hal-hal khusus sesuai dengan kodrat bawaannya. Misalnya kalau anak laki-laki itu harus mendapatkan model dari sosok sosok ayah tersebut ya nilai-nilai yang semestinya dia sebagai anak laki akan berkembang terus itu dari ayahnya. Nah, ada hal-hal yang sifatnya kewanitaan khusus gitu yang tentunya tidak bisa ditularkan atau oleh sosok ayahnya, tapi dari ibu juga di sini harus mampu ditampilkan dan ditonjolkan sehingga menjadi keteladanan buat putri-putrinya tersebut. Jadi sebetulnya dalam mendidik ini ada sifatnya nilai-nilai keteladanan yang sifatnya umum bisa diikuti oleh putra kita maupun putri kita, ada hal-hal yang sifatnya khusus gitu. Sehingga ketika di SASI juga ya misalnya dalam sistem pembinaan penanaman nilai di SASI ini ketika anak sudah mulai memasuki usianya balik ya akil baliknya, nah maka pengelompokannya pun homogen. Misalnya kalau yang putri itu nanti akan ada mentor putri, nanti yang putra mentornya putra. Tapi ketika masih di bawah usia dini, itu tidak heterogen, tidak ada masalah. Kurang lebihnya begitu, mohon maaf kalau masih ada kekurangannya. Ya, seperti itu Bu Desi. Bu Desi ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, selanjutnya nanti dibuka sesi pertanyaan berikutnya. Ya, dipersilahkan. Boleh lewat kolom chat atau boleh langsung open mic-nya. Izin bertanya. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Bu Ani dari Sekolah Alam Rumbai, Ustaz Cahya. Pekanbaru. Iya, Bu Ani silakan. Iya. Iya. Bu Ani silakan. Mungkin yang mau saya tanyakan di sini pertama, Ustaz, bagaimana kita sebagai orang tua, ya sebagai orang tua ataupun sebagai guru ataupun fasilitator, itu bisa Mohon maaf Bu Ani, ini suaranya terganggu ya, nggak terdengar. Melakukan refleksi dengan baik gitu. Nah, sebagai fasilitator ataupun biar saya cari tempat dulu. Silakan. Ya, Bu Ani, boleh diulang ya. Jelas, Ustaz? Iya, jelas silakan. Saya izin off kameranya boleh ya? Iya, boleh. Silakan. Ya.
Tadi saya bertanya untuk yang pertama adalah bagaimana sebagai orang tua ataupun sebagai fasilitator kita terbiasa untuk memberikan refleksi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan akhlak Islamika. Nah, agar memang aktivitas yang kita berikan ke anak itu tidak luput dari proses pemahaman yang Ustadz Cahya bilang Ya, tadi ya. gitu ya, dan agar kita juga bisa gitu mengalirkan ke anak agar setiap aktivitas itu nanti ada hubungannya kembali lagi kepada Allah seperti itu. Nah mungkin Ustadz bisa ngasih tips untuk kita latihannya seperti apa gitu ya, agar ini tidak jadi sesuatu yang hanya lewat begitu saja gitu. Jadi Ya, ya. setiap kegiatan terus kita kita ikat dengan refleksi dan anak-anak dapat oh ini intinya ya dari kegiatan itu. Jadi mungkin caranya bagaimana ya Ustadz ya agar refleksi itu bisa kita lakukan dengan baik dan anak itu memang masuk langsung ke hatinya gitu. Nah ini yang pertama. Kedua, Ustadz dalam kegiatan SAS itu kan dalam satu hariannya kita juga di sekolah Al-Merumba itu ada SAS Day untuk di sekolah. Nah untuk kegiatan yang bentuknya life skill kemudian juga outbound ini apakah bisa dilakukan dalam waktu 2 jam Ustadz untuk 2 kegiatan itu gitu. Nah itu mungkin untuk satu tingkatan. Nah itu seperti apa? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Baik, Bu Ani langsung aja ya saya jawab. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan oleh Sekolah Alam Rumba ini sebuah tradisi yang harus dilanjutkan ya, baik sekali itu. Jadi ada pemaknaan pasca kegiatan itu yang Ibu Ani lakukan misalnya dengan selalu memberikan refleksi ya. Nah, berbicara mendidik sekali lagi mendidik itu menularkan keteladanan atau lebih tinggi lagi mungkin bahasa kita menularkan ruh gitu. Jadi bermaknanya tidaknya sesuatu yang kita tanamkan itu tergantung ruhnya gitu. Nah, karena kita ini yang dihadapi adalah manusia yang memiliki hati, ada ruhnya. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan siswa tersebut, yang pertama harus disadari ini kita harus paham dulu berbicara tentang masalah mendidik itu atau mungkin dalam bahasa lebih umum pendidikan karakter itu berlaku tidak satu arah ya, tapi berlaku 2 arah. Nah, artinya pada saat kita ingin memberikan sebuah sentuhan ya proses mendidik kepada siswa, maka kita harus betul-betul memperhatikan dulu apa yang ada di dalam kita terlebih dahulu gitu. Tidak ada salahnya ketika kita misalnya kita pada saat ingin menanamkan satu nilai kepada seorang siswa, nah kita berpikir loh saya aja belum melakukan seperti itu. Nah dalam mendidik tidak ada istilahnya misalnya wah kita tunda dulu ya biar sampai saya baik dulu. Nah menurut para ulama memperbaiki diri dan orang lain bisa bersamaan. Artinya ketika kita ini menanamkan nilai kepada anak, ketika kita merasakan ada sesuatu yang kita merasa nih nilai ini kayak di dalam diri kita belum, kita bisa memicu diri. Ini justru menjadi sebuah trigger untuk memacu kita agar kita ini lebih menginternalisasi nilai-nilai yang akan diberikan kepada anak. Nah, ketika niat dan tekad kita itu dilakukan terus setiap kita mau berinteraksi dengan anak ketika melakukan proses penanaman proses penanaman nilai dan pembentukan karakter, insya Allah ini akan lebih terasa hidup gitu. Jadi kita jangan untuk mengatasi kehambarannya itu jangan sampai melepaskan tadi ya kepada peran kita sebagai pendidik, di mana kita pun belajar menularkan ruh dan kita mendidik itu tidak hanya mendidik anak, tapi kita juga mendidik diri kita juga gitu. Ada kalanya kita juga mendapatkan hikmah dari dari siswa-siswa kita. Ya, jadi sebagaimana para ulama dulu ya dia menyebutkan itu contohnya siapa ya Imam Ahmad itu seorang ulama besar kan yang tahu salah satu ulamanya pendiri mazhab Hambali ya. Beliau kalau ditanya tentang masalah gurunya itu sebanyak jumlah muridnya karena dia itu menjadikan murid-murid yang menginspirasi beliau itu dijadikan sebagai guru dari hal sepele. Nah, demikian juga hanya kita ketika mendidik siswa kita ini
bahwa kita pun tidak kecil kemungkinan untuk belajar dari siswa itu, ya. Jadi supaya lebih bermakna, semangatnya kita dengan siswa itu harus sama gitu. Jadi jangan sekedar kita akhirnya terjebak kepada menggugurkan kewajiban saja sebagai fasil. Nah, itu jadi dari awal kita sudah kering. Ya, jadi ruh itu harus kita hadirkan ketika kita berhadapan dengan siswa-siswa atau anak-anak didik kita, ya. Karena kita ini menularkan keteladanan berarti juga menularkan ruh gitu. Nah, yang pertanyaan keduanya terkait dengan teknis Ibu pelaksanaan ya kegiatan SASDE itu sesuaikan aja dengan kemampuan ya. Yang penting kembali ya, kalau kita menjalani kegiatan jangan asal jalan, tapi lebih bermakna gitu ya. Walaupun kegiatan nggak banyak lebih terasa gitu. Karena semua kegiatan yang ada di SAS itu tidak hanya berdiri sendiri fisiknya saja atau keterampilan saja, semua punya keterkaitan dengan proses penanaman nilai. Begitu. Jadi kalau masalah durasi disesuaikan saja, teknis juga bisa menyesuaikan. Tapi yang penting jangan kita membuat sebuah program dan kegiatan yang penting ada, apalagi kita latah. Walau alam bisawab mungkin itu Bu Ani. Oh iya, terima kasih Ustadz Cahya. Ya, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Cahya atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Cahya dari Bapak Fatur Rozi ini. Nah, izin bertanya, jika anak yang memiliki karakter pendiam dan sulit berinteraksi dengan sesama temannya, bagaimana metode yang tepat untuk mengajarkan kepemimpinan anak? Ya, seperti itu, Ustaz. Karakternya pendiam dan sulit berinteraksi terhadap sesama temannya. Bagaimana, Ustaz? Untuk tipsnya mungkin. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Faturroji ya. Bukan berarti saya menjawab ini saya lebih mampu dari Pak Faturroji, tapi saya menjawab berdasarkan pengalaman ya dan apa yang sudah kita tahu juga, bukan pengalaman diri saya saja, tapi dari pengalaman yang saya amati dari yang para pendidik-pendidik yang lain. Jadi dalam diri anak ini, apalagi cuma berdiam, yang lebih parah dari pendiam pun punya latar belakang mungkin ada satu kondisi di rumah yang membuat anak itu mengalami sebuah kondisi di mana dia mengalami satu kondisi tidak mau berbicara, tidak berinteraksi, itu ada hal-hal yang lebih parah. Tapi lewat pendekatan ya, mendidik atau mungkin juga ada dengan kalau mungkin masuk ke dalam wilayah anak spesial dengan terapinya yang tepat, itu tidak kecil kemungkinan, bahkan besar kemungkinan itu untuk bisa pulih dan tidak jauh berbeda ya. Saya mengalami juga di sekolah alam dari awal tuh dengan beragam latar belakang, sifat-sifat anak beragam. Ada anak yang sangat malu ngomong sekalipun menjadi anak yang cerewet segala macam. Nah, sekali lagi modal kita adalah kita harus menyediakan stok sabar tanpa batas. Itu kesabaran. Nah, salah satu contoh teknisnya gini. Ketika kita akan melakukan, misalnya tadi Bu Ani berbicara refleksi biasanya dalam kegiatan-kegiatan pasca kegiatan outbound atau ketika kegiatan ada mentoring gitu ya. Nah, itu biasanya kan ada seorang pasil itu menanyakan, ada satu kesempatan menanyakan, gimana menurut kamu gitu, gimana apa yang kita rasakan. Nah, usahakan dalam kelompok itu tidak ada siswa yang tidak kebagian diberikan kesempatan untuk bicara. Apapun, bicara nggak usah dibatasi, walaupun kadang-kadang dia melontarkan sebuah kalimat-kalimat yang tidak ada hubungan dengan kegiatan. Itu salah satu latihan teknisnya gitu. Nah, dan nanti pendekatan lebih khusus lagi, ya ada pendekatan yang sifatnya mungkin khusus yang 4 mata. Tapi yang jelas ya dengan kesabaran para pasil dan para guru, jangankan hanya sekedar mungkin pendiam dan yang lebih parah dari itu pun insya Allah sangat terbuka ya peluang anak itu untuk dikembangkan untuk menjadi hal yang luar biasa gitu. Begitu ya, mungkin saya berbicara berdasarkan apa yang saya amati ya dari pengalaman saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Pak Fatur Rozi. Ya, mungkin seperti itu Pak Fatur Rozi ya. Jadi intinya merefleksi ya Ustaz ya. Jadi ya Pak, terima kasih banyak Pak. Kalau untuk kegiatan orang tua di rumah gimana, Ustaz? Pak Cahya, terkait refleksi orang tua misalnya gitu. Nah, itu banyak kesempatannya sebenarnya ketika di rumah itu ya. Kan kalau misalnya untuk menanamkan nilai-nilai
keimanan, nilai-nilai agama itu. Nah, di sini kan peran ayah harus tampil ketika sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah bisa menyinggung, mengulas tentang berbagai macam hikmah, atau jangan jauh-jauh gitu, bisa dengan hal-hal apa yang ada di sekitarnya gitu ya. Atau mungkin dari kejadian-kejadian yang dialami ya dalam hari-hari yang dilalui itu. Nah, jadi kesempatan refleksi itu bisa, tidak mesti seperti kegiatan di sekolah setelah kegiatan apa, tidak mesti seperti itu. Bisa mungkin setelah kegiatan sholat berjamaah, ketika mungkin kalau misalnya ada kesempatan olahraga bersama, seketika istirahat, dan banyak hal gitu. Tapi yang jelas intinya kembali saya menekankan, ya kita ini dalam mendidik di hadapan anak, ya yang harus diperhatikan adalah bahwa yang kita tularkan adalah keteladanan. Jadi bukan hanya bagusnya kata-kata doang, tapi itu keteladanan. Yang kedua adalah bahwa kita menurunkan ruh. Jadi spirit itu ya itu harus datang dari orang yang akan, dari para pendidiknya lebih dulu. Jadi para pendidiknya dulu memiliki spirit, memang kenyataan misalnya pada saat terkait dengan interaksi nilai. Ketika ingin anak punya komitmen kepada nilai-nilai, baik nilai agama atau nilai-nilai yang lain ya, seperti yang sudah kita bicarakan dalam penenam nilai dan pendudukan karakter, maka terlebih dahulu kesadaran dari para pendidik, dari kita sebagai orang tua itu, kita harus meyakini minimal kalau kita pun merasa itu kayaknya nilainya di saya pun belum begitu mantap, minimal pada saat itu kita sudah punya tekad. Tekad kita lebih dulu daripada anak kita yang akan kita tulari dari kita gitu. Nah, jadi di rumah itu ya sangat terbuka peluang kesempatan-kesempatan. Kalau di sekolah ada refleksi, di rumah bisa bentuk lain refleksinya ya. Tadi secara teknisnya saya katakan bisa ketika selesai berjamaah, habis olahraga bersama, dan lain banyak. Baik dari ayah maupun dari ibu. Tapi intinya ya semua tidak akan ada artinya kalau ya keteladanan dan ruhnya tidak hadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak Fathul Rozi ya atas jawabannya. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bu Tusriana ya. Assalamualaikum Pak, maaf mau bertanya, untuk sekolah dengan melihat SKU, salah satunya adalah life skill tentang tali temali. Ini seperti pramuka. Bagaimana menurut Bapak pramuka bagi sekolah alam yang terkait dinas bersifat wajib, sementara di sekolah alam juga ada program SAS. Nah, apakah keduanya dilaksanakan atau seperti apa gitu? Jadi terkait kegiatan pramuka wajib di kedinasan, nah nanti di sekolah alam ada SAS. Nah, seperti itu Pak Cahya. Apakah dua-duanya itu terjalan di program sekolah alam gitu? Ya. Baik, yang pertama gini, kita harus pahami dulu. Jadi jangan juga kalau sekolah itu terikatnya itu hanya instruksi wajib gitu. Jadi itu yang kehilangan makna dan nilainya akan dari situ. Nah, padahal kita pahami, maksudnya ini menurut saya tidak mesti misalnya kegiatan itu copy paste seperti itu gitu. Nah, SAS itu saya ingin menjelaskan itu punya irisan juga dengan scouting dan kepanduan atau pramuka itu gitu. Cuma yang ingin kita luruskan kembali ya bahwa semuanya itu betul-betul ya kita kembalikan ruhnya, kembalikan maknanya gitu kepada tujuannya. Dan kalau untuk mengembalikan itu harus berangkat dari sosok-sosok para pembinanya, sosok-sosok para fasilnya begitu. Nah, ketika kita menerapkan SAS di sekolah, sementara pramuka juga sudah menjadi paket yang harus dilakukan, kita nggak perlu membenturkan. Kita perlu membenturkan. Ketika kita misalnya SAS tidak melarang ketika misalnya kontennya diperkuat secara nilainya itu dari apa yang sudah ada di SKU dengan ada indikator capaiannya. Sementara mungkin formalnya kita mulai mungkin dengan seragamnya, plang di depannya dengan gudeg dan semua itu dengan pramuka, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ada juga yang begini Bu. Jadi mereka menjelaskan mungkin tidak bisa semua dipukul rata ya di setiap daerah, dan mengatakan begini, ini adalah pramukanya sekolah alam Pak, ini ada SKU-nya. Nah, dengan keyakinan dan penjelasan yang bisa betul-betul memahamkan para pengawas di sekolah, akhirnya mereka itu justru diakui
didorong, dientos gitu. Oh ini bagus, lebih dari cukup targetnya. Ada yang begitu. Tapi kalau misalnya di sekolah kita dengan baru pendekatan, baru juga melakukan kegiatan-kegiatannya, baik itu pramukanya baru dilakukan, sasnya juga baru, tidak ada salahnya gitu. Jadi kita nggak apa-apa, ya tidak perlu dibenturkan, ya jadi nggak perlu misalnya kita menolak seragam tetap pramuka segala macam gitu. Bahkan kita bisa mengintegrasikannya, jadi memadukannya. Karena di sasis itu sendiri memang ya banyak sekali irisan dengan pramuka itu sendiri. Ya mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin seperti itu Pak Dusriana ya pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan lagi? Dipersilahkan. Ya, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi lagi. Ya, Pak Cahya, saya sedikit ingin berdiskusi ya terkait mungkin antara perbandingan antara pramuka dan SAS ya, Sekolah Alam Studies Food. Nah, ini memang kan SAS ini diadopsi dari beberapa kegiatan-kegiatan ya, panduan, baik dari pramuka, dari scouting, terus dari outbound ya. Nah, saya pribadi saya sudah mengalami menjalankan ya menjadi seorang pandu ini di pramuka ya kurang lebih 15 tahun ya mulai dari siaga terus penggalang, terus saya telah penegak lalu pandega, nah ini terus jadi pembina. Itu memang saya bisa ya membandingkan gitu ya, mungkin SAS itu paket komplit menurut saya. Yang ada di pramuka itu belum tentu ada di SAS gitu. Jadi SAS itu mungkin paket komplitnya gitu, kepanduan di Indonesia. Seperti itu, Pak Cahya ya. Ya, makasih Pak Hamdah. Nah, ya memang kadang-kadang gitu sesuatu yang baru itu perlu diperkenalkan secara lebih luas ya, sehingga orang bisa memahaminya secara utuh. Ya, tidak sedikit kan pada akhirnya orang membuat sebuah kesimpulan atau penyederhanaan gitu. Nah, ya SAS gitu dengan pramuka ya sama sajalah. Kami pramuka ada kan begitu ya gitu. Nah, jadi ini memang kalau kalau seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya bagi kita yang memang sudah paham ya, sebetulnya kita kan spiritnya itu kita bukan spirit bahwa kita mengklaim nih SAS ini yang terbaik tinggal enggak, kita tuh enggak dalam posisi tinggalkan itu ambil ini enggak kan, ambil semua yang baik-baik dari mana saja gitu. Nah, SAS sebagai sebuah ikhtiar kita mencoba, tadi kata bahasa Pak Hamdah itu mengadaptasi ya, mengadopsi, kemudian mengintegrasikan dan melengkapi dari metode-metode pendidikan karakter yang sudah kita kenal, yang sudah ada selama ini gitu. Karena memang sebuah metode ya ataupun apapun ya konsep produk manusia itu ya dalam perjalanan itu biasanya akan mengalami kondisi-kondisi berubah gitu ya. Ya, perubahannya tentunya tidak lepas dari kondisi lingkungan dan manusianya gitu. Pada saat manusianya itu sendiri sudah mulai mengalami penurunan dari segi kondisi spiritnya, ya spiritualnya, motivasi dan sebagainya, berpengaruh juga terhadap konsep dan metode yang dia jalankan tersebut, seperti kehilangan ruh dan lain-lainnya gitu. Ya itu Pak Hamdah punya pengalaman ya. Ya justru mungkin dari orang yang sudah punya pengalaman mengalami berbagai macam aktivitas, misalnya seperti di pramuka ini yang bisa langsung berbicara dan mengatakan membandingkan. Kalau saya memasuki wilayah pramuka kan nggak dalam ya,
Ibaratnya tuh saya hanya boleh bilang dulu nggak seperti Pak Amda banyak, tapi saya mengetahui tentang sejarah segala macamnya itu interaksinya. Jadi ya perlu juga orang seperti Pak Amda ya supaya bisa membandingkannya itu lebih objektif lagi. Gitu. Mungkin itu Pak Amda. Ya, terima kasih Pak Cahya. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Cahya terkait ini situasi dan kondisi di rumah ya Pak Cahya. Nah, apakah dengan cara minta tolong ya atau memberikan tanggung jawab kepada anak gitu ya. Misalnya setiap hari itu ada seorang orang tua gitu minta tolong terus ke anaknya, misalnya minta tolong untuk ini, minta tolong untuk itu gitu Ustaz. Mungkin itu apakah sudah termasuk menanamkan kepemimpinan kepada anak? Ya, Minta tolong tersebut. betul. Jadi itu salah satu untuk menanamkan nilai agar anak itu ya terbiasa berangkat dari melayani diri sendiri, kemudian membantu orang lain. Nah, itu bisa dengan kondisi seperti itu. Nah, artinya kan kalau orang tua mengajarkan ke anak tolong, nah ini akhirnya mengajarkan agar anak terbiasa membantu orang lain. Kalau di rumah dia sudah ringan tangan dengan orang tuanya, harapannya ketika ada yang membutuhkan di luar lebih ini lagi gitu kan. Nah, jadi pada saat prakteknya teknisnya itu kita mungkin lihat situasi, terutama pada saat berbicara tentang anak-anak usia dini ya, anak SD lah ke bawah itu. Karena anak tuh tidak selamanya tuh kalau terlalu banyak frekuensi diminta tolongnya itu senang. Ya, Jadi, betul. Jadi kita lihat ini kira-kira ini pengalaman saya, anak kalau udah dikasih 2-3 tugas, pasti biasanya yang tugas keempatnya dia akan nah ini kita harus lihat-lihat situasi kondisi seperti ini. Tapi yang jelas artinya kita sudah menangkap sinyal, ini anak dari putra-putri kita, anak didik kita itu sudah mulai bisa atau memahami ya bahwa dia itu harus terbiasa bagaimana membantu orang lain, tidak sekedar dia meminta bantuan kepada orang lain, tapi ketika orang lain meminta bantuan pun dia siapnya. Ini bagian dari penanaman nilai, dan upaya kita melakukan seperti itu juga upaya melakukan pembiasaan gitu. Nah, tapi tadi ya situasi dan kondisi perlu diperhatikan gitu. Karena ketika frekuensi kita banyak meminta ini, minta itu, tolong ke ini, itu bukan berarti dari dari anak tuh tidak, ini nilai belum tertanam, tapi bisa jadi mungkin karena memang kondisi anak ya, ketika banyak, jangankan anak, orang dewasa terlalu banyak diminta ini dan itu untuk tolong ya, dia akan ada respon yang mungkin kurang enak kita lihat gitu. Jadi kita pandai-pandai juga melihat situasi dan kondisinya. Ya, kita memberikan berapa tugas, alhamdulillah dah, artinya anak itu. Atau kita kasih tugas nih, setiap hari tugas rutin di rumah ya, 2 tugas misalnya menyiram bunga, nyapu gitu. Nah, kalau itu dilakukan udah target itu tercapai gitu. Yang selebihnya tambahannya gitu. Begitu. Ya, terima kasih Pak Cahya atas jawabannya. Mungkin selanjutnya itu kesimpulan Pak Cahya. Mungkin Mangga dipersilakan untuk closing statement ya. Ya. Pak Cahya. Baik, makasih Pak Amda. Saya mungkin nggak banyak menyimpulkan karena itu menurut saya sudah cukup jelas. Saya juga dari ini oleh pertanyaan-pertanyaan. Cuma saya memberikan aja sebagai penutup ya, memberikan pesan 2 hal khusus untuk diri saya sendiri dan untuk yang lain. Dalam proses mendidik itu diperlukan 2 hal ya yang penting itu. Yang pertama adalah keikhlasan, karena kita berbicara tentang mendidik dengan makhluk yang bernyawa, yang punya ruh gitu. Kita bukan hanya sekedar berinteraksi secara benda fisik saja. Nah, karena kita ini adalah berhadapan dengan sesuatu yang memiliki ruh, memiliki hati, maka sesuatu yang kita sampaikan pun harus berangkat dari hati kita. Dan yang terdalam dari hati itu adalah keikhlasan. Jadi kesadaran kita bahwa apa yang dilakukan oleh kita ini semata-mata dalam rangka mewujudkan ya tujuan utama keberadaan kita sebagai manusia itu ibadah. Jadi kita mendidik itu bagian dari ibadah. Yang kedua adalah kesabaran. Nah, kesabaran. Ya, tentunya kita tidak bisa mengharapkan sebuah hasil yang muluk-muluk tanpa ikhtiar ya dan susah payahnya kita. Ya. Oleh karena itu di sini ya kuncinya sabar. Ya, sabar itu ya semestinya sih manusia sebagaimana yang Allah ajarkan dalam firman-Nya, demikian juga dalam
keteladanan Rasulnya tidak boleh dibatasi, ya. Karena Allah juga akan membalas orang yang sabar itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah akan membalas kesabaran dalam berbagai macam hal-hal yang baik itu tanpa batas. Jadi sebagai penutup, ya, untuk menyempurnakan ya proses kita menjalankan tugas kita sebagai para pendidik, ya, maka ya keikhlasan dan kesabaran itu menjadikan hal yang utama yang harus menyertai segala upaya kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf ya sebagai penutup atas segala kekurangan-kekurangan ya dalam kesempatan ini. Demikian juga saya mungkin tadi antara pembawa acara dengan saya hadir di ruang yang berbeda ya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak mengurangi dari nilai dan makna kegiatan sekolah orang tua ini. Sekali lagi mohon maaf ya. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat yang banyak serta dicatat oleh Allah sebagai ibadah ya yang akan memperberat amal soleh kita di yaumil hisab nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cahya atas pemaparan materinya ya. Semoga kita Bapak Ibu sekalian bisa mengambil kesimpulan yang baik ya. Nah, selanjutnya saya ingin menginfokan bahwasanya materi presentasi tadi sudah di-share ya di kolom chat. Lalu sudah ada link untuk absen juga ya, Bapak Ibu silahkan diisi. Seperti itu. Nanti yang mungkin sudah bergabung di grup nanti ya untuk episode berikutnya silahkan ya. Nah nanti silahkan terus pantau grupnya ya. Nah, masih di sesi dan episode berikutnya di Sekolah Orang Tua. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti jadi kita masuk di sesi kedua dan episode berikutnya. Seperti itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Satu kata yaitu semangat, penuh sabar dan keikhlasan untuk mendidik putra-putri kita. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Cahya. Ya, sama-sama Bu. Ya, sama-sama. Live ya. Pamit semuanya ya. Waalaikumsalam. Pak Hamda. Live ya. Banyak Pak Cahya. Salam. Banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, silakan mangga Bapak Ibu dipersilakan yang belum absen link absennya Chat room. chat ya Bapak Ibu sekalian. Yang mana? Ya Bapak Ibu sekalian, semangat kembali yang ingin siap-siap sholat Jumat, silahkan Bapak-Bapak. Tunggu dulu. Pak Fikri ini. Kedengeran galau suara. Katakan. Iya, ini berkeringat.
tenggorokannya